marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Bapak akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kalian tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Nah, jadi yang Bapak jelaskan, jadi kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang kita buat untuk kenyamanan kelas kita. Jadi ini bukan hanya perintah atau peraturan dari guru, tapi kalianlah yang membuat peraturan itu sendiri. Jadi kalian nanti silakan tuliskan apa yang kalian pikirkan atau demi kenyamanan kelas kita bersama. Jelas? Jelas. Oke, baik. Di sini Bapak akan memberikan kertas, ya, kertas memo. Silakan kalian tuliskan peraturan yang akan kita terapkan di kelas ini dan usahakan peraturan tersebut kita laksanakan dengan tanggung jawab. Paham ya? Baik, silakan dituliskan peraturan atau keyakinan yang kita harapkan di dalam kelas kita ini. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sudah, Bibi? Oke. Bagi yang sudah, silakan tempelkan di papan tulis tadi. Ya, siapa yang mau? Silakan. Silakan ya. Oke, di sini tertempel sekitar 15 ya, 15 keyakinan kelas yang telah kita tuliskan. Jadi di sini akan Bapak catat dulu. Apa saja sih yang sudah kalian tulis? Yang pertama di sini bersih. Nah, di sini ada 6 keyakinan kelas yang telah kalian tuliskan, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dari diri kita untuk kenyamanan kelas kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk teman-teman yang lain. Jadi di sini dituliskan yang pertama bersih, saling peduli, kelas yang nyaman, yang keempat tanggung jawab, 5 disiplin, dan 6 semangat dalam belajar. Apakah kalian yakin dengan keyakinan kelas yang kalian buat? Yakin? Yakin, alhamdulillah. Baik, Bapak ingin kalian menyepakati keyakinan kelas yang telah kalian buat. Semua bisa? Bisa. Oke, silakan. Kami menyepakati keyakinan kelas yang telah kami buat. Pertama, bersih. Kedua, saling peduli. Tiga, belajar nyaman. Empat, tanggung jawab. 5, disiplin. 6, semangat dalam belajar. Alhamdulillah. Jadi Bapak harap kalian telah mengingat keyakinan kelas yang telah kita buat dan betul-betul bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jelas semua ya? Jadi Bapak harap dengan adanya keyakinan kelas bersama ini, kelas kita semakin nyaman, semakin tenang, dan kita semakin semangat dalam belajar. Jadi kita akan mulai lanjut ke pelajaran selanjutnya, ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Daniel Pratama, kelas 8D di SMP Negeri 3 Ketapang. Menurut saya, penerapan budaya positif di sekolah sangat bermanfaat pada diri saya, yang mana dapat menumbuhkan karakter positif dalam diri saya, yaitu siswa yang berbudi pekerti luhur. Penerapan budaya positif ini tidak hanya bisa saya terapkan di lingkungan sekolah, tapi juga dapat saya terapkan di lingkungan keluarga dan lingkungan rumah saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melani Putri, kelas 8 di SMP Negeri 3 Ketapang. Menurut saya, penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya sudah berjalan dengan baik, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Sebagai murid, saya merasakan dampaknya, yaitu selalu berusaha untuk menjadi murid yang berkarakter, yang baik dan bertanggung jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian sudah hadir di dalam presentasi saya mengenai budaya positif. Jadi di sini saya akan menampilkan mengenai aksi nyata tentang budaya positif. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi-materi mengenai budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Jadi saya harap untuk kesuksesan teman-teman dalam menyimak materi yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Ini materi mengenai aksi nyata budaya positif yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Asri Marpaul, pengajar praktik Umi Hayati dan fasilitator Sugiri. Berikut merupakan pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai panutan. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, baik, selanjutnya ini merupakan perubahan dari paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Berikutnya merupakan materi mengenai disiplin positif. Ya, jadi di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan siswa akan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesetaraan serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, berikut merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, di sini yang Diana Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang tua yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjutkan. Nah, berikut merupakan keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Di sini terdapat beberapa pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, yaitu guru, siswa, dan wali kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara guru dan siswa. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi selalu dicek keyakinan kelas tersebut berjalan atau tidak. Kita masuk dalam segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini terdapat dalam buku Gosen dari tahun 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi di sini juga saya mendapatkan ilmu baru dan inilah mungkin waktunya saya berbagi dengan teman-teman agar di kemudian hari sekolah kita semakin baik dan mewujudkan sekolah yang mengutamakan atau memihak pada murid, ya, atau disebut dengan merdeka belajar. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan pribadi saya pada umumnya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibniadi Arif Rahmawan, rekan sejawat dari CGP Bapak Hasrul Effendi di SMP Negeri 3 Ketapang. Menurut saya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu adanya kerjasama semua pihak untuk menjadi pelaku dan pemangku kepentingan yang bisa berkontribusi mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Mengembangkan budaya positif di sekolah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Sekian dari saya, rekan sejawat Bapak Hasrul Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslia SPD, rekan sejawat dari CGP Bapak Hasrul Effendi Marpaung di SMP Negeri 3 Ketapang. Menurut saya, pembiasaan budaya positif di sekolah sangat bermanfaat sekali dan bisa diterapkan di lingkungan SMP Negeri 3 Ketapang. Karena dengan pembiasaan budaya positif ini, maka pengalaman karakter peserta didik dapat terwujud hingga akan menciptakan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.